Di mananya itu di bertentangannya di perjanjian baru? Di mana ayat di perjanjian baru mengatakan tuak itu menjadi halal? Perjanjian baru itu yang mengatakan yang diharamkan. Contoh ya, daging babi. Kalau kita sudah siapkan, kita udah taruh di piring, kita mau makan. Sebelum kita makan, kita berdoa. Kalau kita berdoa, lalu kita makan. Kalau kita muntahkan, itu namanya Babi berdoa. Kenapa Tuhannya jadi berubah-ubah? Dulu haram, sekarang jadi halal. Kenapa? Tuhan yang berubah atau kalian yang mengubah? Ya itu tergantung kebutuhan, Pak. Nah, itu jangan kalau masih merasa enak. Maaf, saya masih merasa enak dengan daging babi, belum bisa saya hentikan. Ya saya maklum. Namanya manusia, saatnya berhenti. Gitu, jangan bilang pakai ayat untuk membenarkan selera kita. Tidak, sekali Tuhan bilang haram, tetap haram selama-lamanya. Tuhan tidak berubah. Kalau berubah-ubah bukan Tuhan itu. Saya tanya Bapak kali enggak, kelahiran tahun berapa Bapak? 79. 79. Apakah Anda kakak tertua saya? Oh iya. Kakak lebih tua daripada saya. Saya lebih tua atau Bapak? Iya. Bapak lebih tua daripada saya. Terus ini yang tulang siapa yang tulang? Ada tulang ini. Semua punya tulang. Cuman gini. Berarti Bapak lebih tua daripada Tuhan kecil ya? Iya. Saya sudah lebih tua sekarang daripada Yesus waktu disalibkan. Nah, bahaya, Pak. Yesus itu lahir sebelum manusia. Jangan bohong. Istrinya yang ngejawab tuh, Pak. Itu kebohongan, jangan dipercaya yang seperti itu. Yesus lahir tahun 4 Masehi. Dibaptis tahun usia 27 tahun. Tahun 27. Disalibkan tahun 31. Hitung aja umurnya berapa. Tahun 4 Masehi 33 tahun. Ya sudah, segitu umurnya. Oh, Pak Kalingga 45, Yesus 33 tahun. Jangan pindah ke situ dulu. Ntar dulu, jangan pindah ke situ dulu. Pak Anton masih makan babi? Ya. Masih makan babi? Enggak. Dan bohong, nanti nggak jadi vitamin. Jangan makan babi lah, kan haram Pak Anton. Ya kan aku bilang tadi, yang diharamkan itu ke kita sudah dihidangkan itu baru kita berdoa, lalu kita makan baru kita muntahkan, itu yang diharamkan. Pak Anton, saya mau jelaskan dulu ya, kata haram di dalam perjanjian lama itu. Saya terangkan dulu sebentar ini. Mau jadi halal katanya. Sebentar, saya terangkan dulu. Silakan. Kata haram di situ adalah unclean, tidak bersih, tidak steril. Semua yang disebut haram di situ dalam pengertian unclean, tidak steril, tidak bersih, tidak layak untuk dikonsumsi. Apakah setelah perjanjian baru yang tidak layak menjadi layak, yang kotor menjadi bersih? Gini Pak. Babi dong. Gini Pak. Babi tetap unclean. Iya betul. Jadi kenapa kalau dengarkan dulu, ketika disebut unclean artinya banyak kandungannya yang merusak kesehatan dan bisa menyebabkan penyakit. Masa Tuhan mengizinkan kamu sakit lagi? Bukan cuma babi Pak, banyak. Ya banyak di situ. Kalau diharamkan itu banyak. Jangan pindahin dulu ke yang lain, khusus babi aja dulu dibahas. Ayat 7 aja dulu, nomor 1 ayat 7 yang berulang kali diubah oleh langit, kadang diubah menjadi babi hutan, bentar lagi menjadi babi jalang, gitu. Diubah-ubah bagaimana supaya apa? Nanti babi ngepet biar jadi polemik tuh. Tadi yang aneh ini loh, Pak Kalingga, yang aneh tadi Pak Anton saya tangkap pas Ustaz Ali mau nanggapin itu babi katanya memang haram, tapi kalau berdoa bisa halal katanya, gitu. Bagaimana caranya itu? Aduh.
Gini Pak, yang diharamkan itu di perjanjian lama. Kecuali masuk perjanjian baru itu, baru kita itu tantangannya di situ. Ketika udah dihidangkan kita doa, lalu kita makan, baru kita muntah, kan itu namanya haram. Nah, tuh kan. Nah, Muntah kok haram? Muntah bukan haram. Itu karena naik asam lambung. enggak Pak. Aduh. Kalau muntah itu adalah gejala gangguan kesehatan lambung. Maksudnya gini loh Pak Kalingga, Pak Anton ini semua boleh dimakan berdoa, tapi kalau tidak muntah ya nggak haram, tapi kalau muntah baru haram, gitu. Makanya kok muntah disebut haram? Ajaran dari mana itu? Nanti dokter semua jadi salah, semua dokter. Justru muntah itu kalau naik asam lambung, muntah itu bagus. Kok haram? Kalau lambung lagi terganggu, lagi ada gas di dalam, GERD, terjadi gastritis, muntah adalah bagus supaya lega itu perut, bukan haram. Ajaran dari mana itu, logikanya nggak masuk itu. Bertentangan dengan ilmu kedokteran. Begah perut kita kalau asam sudah naik itu, jadi gas di dalam perut. Ya muntahlah biar segar, biar enak perut. Ntar ini ada yang teriak-teriak, Bang Andi, Oten takut naikkan gua si Hasan. Tapi Oten nggak ada permintaan naik dia. Kalau ada pasti dinaikin. Ya, lanjut. Jadi jangan pakai ayat untuk membela kerakusan, membela selera kita. Itu justru Alkitab itu kalau dipelajari dari Kejadian sampai Wahyu itu, kita ini sebenarnya harus perlahan-lahan meninggalkan segala jenis daging hewan. Harus mencintai nyawa makhluk. Itu di gereja Advent diajarkan. Pertama, menghindari makanan yang haram, daging haram. Kedua, masuk ke vegetarian, yaitu mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, dan masih boleh susu dengan telur. Lalu naik ke level tertinggi adalah vegan. Jangankan makan daging hewan, dompet dan sepatu pun tidak boleh dipakai yang terbuat dari kulit hewan. Nah, Itu yang utama gimana Pak Galing? Kalau lebih bagus kan kalau susu segar Pak Not ya. Pak Kalingga, saya tanya dulu. Kalau dia jangan dicampur dulu, kalau biarin dulu aja. Pak Kalingga, saya tanya dulu. Nah, Silakan. yang duluan ini kita ini Protestan atau Advent? Ya duluan Protestan, itu Protestan tahun 1517. Makanya itu Pak, soalnya kan di kampung juga ada keluarga saya tiba-tiba masuk Advent. Itu pun bapak mama saya itu masuk Advent. Kok tiba-tiba ini banyak larangannya, makan ini, minum kopi, apa, ngerokok nggak bisa. Lah, kok diharamkan semua, banyak haramnya. Ya, saya kan kalau masalah merokok itu kan tentang kesehatan. Masalah Itu kan kopi dan teh juga masalah merokok itu kan katanya kita merusak rumah Tuhan, iya kan? Iya. Masalah makan makanan kayak kopi, apa? Iya, kalau kau mau ngopi terus tiap hari, kalau hanya kopinya kau minum kopi pahit itu sehat untuk badanmu. Tetapi kamu campur dengan gula, rusaklah seluruh tubuhmu karena gula meracuni darah. Terus kalau kepiting udang itu gimana? Haram menurut Imamat 11. Saya nggak pernah makan kepiting, nggak mati juga sampai sekarang. Coba catat nomor saya Bapak ya. Ntar Janganlah, Bapak yang nomor rekening saya aja catat biar kamu kirim uang sama saya. Kau follow tuh Pak Kalingga, kau follow biar Pak follow kau juga Anton gitu loh. Harus nanti kau di DM aja gitu. Itu banyak yang boleh Ini dimakan. SYP ini Muslim apa Kristen? Bukan begitu. Kalau di ajaran Kristen, kalau kita dalami Alkitab itu, kita harus mencintai nyawa semua makhluk. Harus merasa berat menyembelih hewan walaupun itu halal. Makanya di Islam juga diajarkan dalam menyembelih hewan itu harus dengan ketundukan kepada Sang Pencipta. Ada rasa berat menyembelih hewan itu.
Bukan senang-senang hati, gembira-gembira, happy-happy menyembelih ayam atau sapi. Harus dengan ketundukan kepada Sang Pencipta, karena yang berhak atas nyawa adalah Pencipta. Enak-enak aja anjing dimakan, semua dimakani. Semua yang bergerak di darat dimakan kecuali kereta api. Bukan begitu Pak Kalingga. Gini ya, setahu saya kalau teman-teman Islam itu daging babi, anjing diharamkan itu loh. Ya Kristen juga mengharamkan itu, kalian aja yang masih santap Makanya aku tanya, itu Advent itu sama Protestan itu gimana? Siapa yang duluan kan? Makanya kan aku yang bertentangan itu perjanjian baru sama perjanjian lama. Sama dengan teman kita Islam. Gitu loh. Tidak ada petunjuk di perjanjian baru mengatakan boleh makan babi. Di mana itu Yesus makan babi atau rasul-rasul murid Yesus makan babi? Tak ada. Mereka orang Yahudi, masa makan babi? Yahudi yang tidak beragama Yahudi pun tidak makan babi, yang sudah ateis. Karena itu adat mereka, budaya mereka, nggak boleh makan babi. Jangan kita ambil ke Yahudi. Yesus itu Yahudi, nggak makan babi. Kau kok makan? Katanya pengikut Yesus. Apa yang kamu ikuti? Makanya kan aku bilang perjanjian baru sama perjanjian lama itu bertentangan, Pak. Yang mananya yang bertentangan? Orang toko-toko di perjanjian baru tidak ada makan babi kah? Siapa yang makan babi? Coba sebutkan salah satu aja di perjanjian baru. Kan banyak nama-nama di situ. Siapa yang makan babi? Coba. Yohanes kah? Paulus kah? Petrus kah? Yakobus kah? Siapa? Nggak ada. Yahudi semua itu. Yahudi nggak makan babi. Yang ada babi jadi media pengusir legion. Iya, setan diusir masuk ke babi, babi tenggelam di danau. Kalip moderator ya, Kalip. Ya. Ya, saya mau lestar HP dulu, agak berat, ntar naik lagi ya. Hilang aja udah ngantuk. Kang Nandar udah tidur. Pak Anton, apa sih alasan Anda kenapa nggak mau berhenti makan babi? Emang kenapa babi enak apa gimana sih? Bukan masalah enaknya, Pak. Sebenarnya kan daging babi itu yang diharamkan itu. Nah, tapi kalau di kitab kami kan ini Protestan. Nah, di perjanjian lama memang diharamkan, Pak. Tapi ada perjanjian baru itu. Itu namanya kan Tuhan Yesus itu disalibkan mati untuk menebus dosa-dosa manusia kan. Nah, di situ, ada dibilang kalau masalah makanan-makanan yang diharamkan itu kan dari situ. Kalau sudah dihidangkan kita doa baru kita makan. Kalau kita muntahkan itu namanya haram. Kalau kita nggak muntahkan berarti itu bukan haram. Ini dogma. Waduh, Pak Kalingga, ajaran dibuat-buat ini. Iya, ajaran dibuat-buat. Ada juga kisah itu Petrus datang katanya seperti selembar kain turun dari langit, itu kisahnya di Alkitab. Semua hewan ada di situ, ada kutu busuk, ada ulat berbisa, ada ular sanca ada di situ. Makan, sembelihlah dan makan. Kenapa nggak kalian makan itu semua? Kecoa-kecoa ada di situ. Mana bisa kita mau makan kecoa? Kan itu semua jenis binatang ada di situ. Karena kalian menjadikan ayat itu sebagai dasar untuk menghalalkan babi. Kenapa babi aja yang dihalalkan? Kenapa kecoa tidak? Gini aja Pak Kalingga. Jawab dulu kenapa? Coba catat nomor saya biar saya. Mau aku Oh nggak mau ya. Follow aja, kita bicara di sini aja. Di apa ini namanya komal-komal begini. Anda maksudnya saya ini kan gimana ya? Sebenarnya saya juga orangnya gimana? Saya orangnya pemabuk sebenarnya. Ya itu urusanmu Pak. Kalau kamu mabuk, uangmu yang kamu minum, bukan uangku. Badanmu yang kau rusak, bukan badanku. Aku nggak keberatan. Nah kalau masalah-masalah kayak gini kita mau bahas ya, makanya aku minta tolong catat nomorku biar Bapak bicara sama Bapak saya gimana. Oh, Pak Anton mau nelpon Pak Kalingga ngajak dia mabok. Ya enggak. Telepon bapaknya katanya. Telepon bapaknya.
Jangan ngajak mau. Aduh. Bahaya tuh. Oh, Bukan, Kalau saya bukan ini ya, Bang apa ya, Bang Anton ya. Kalaupun Abang tetap makan daging-daging yang disebutkan tadi semua, itu hak Anda. Saya tidak menyalahkan Anda, tetapi dasarnya di Alkitab saya beritahu itu aja. Pilihan tergantung pada kita masing-masing. Saya juga masih berteman dengan semua orang, baik teman-teman Muslim, baik teman-teman Kristen Protestan yang makan daging babi. Saya berteman dengan mereka, saya tidak menghakimi mereka. Enggak, saya menghakimi iman orang, keyakinan orang, saya tidak hakimi. Tetapi ketika bicara kitab suci, saya sampaikan apa yang tertulis di dalamnya. Itu aja. Nggak ada soalnya ini Pak Anton ini nggak mau berhenti makan babi, soalnya istrinya juga demen makan babi. Gitu loh. Ya, istriku juga bukan orang Kristen ya, maaf ya. Cuma jadi orang apa? Orang Hindu. dia ikut saya. Itu terserahlah. Jadi perbincangan ini sudah makin jauh ini. Ya, tapi ini sedikit Pak Kalingga ya. Bagaimana Anda memahami pernyataan ini? Karena kan ini juga bagian dari dalil yang dipahami oleh kawan Kristen. Ini berdasarkan pernyataan Paulus itu Pak, yang di 1 Korintus 6. Ketika dikatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Jadi dia sudah katakan segala sesuatu itu halal bagiku. Nah, menurut Pak Kalingga, biar orang Kristen nggak salah paham sehingga menghalalkan babi, apa maksud dari pernyataan Paulus ini? Saya rasa ya itu kok perikop itu tidak berbicara tentang makanan itu ya. Itu ya. Dan ketika seorang Yahudi atau Israel mengatakan segala sesuatu, misalnya itu makanan, segala sesuatu makanan halal bagi itu, sudah pasti itu makanan Yahudi. Karena bagi mereka di luar makanan mereka bukanlah makanan. Itu. Kita harus lihat personnya. Person itu dalam menafsir itu melihat person dulu. Siapa yang bicara? Kebangsaan apa dia? Agama apa dia? Suku apa dia? Nah, jadi ketika berkata segala sesuatu, logikanya segala sesuatu bagi dia dalam ruang lingkup batas-batas suku, agama, dan budaya dia. Wah, kalau ke situ ya cocok. Segala sesuatu yang memang sudah ada kategorinya sebagai halal. Halal bagi mereka. Yang gitu. disebut makanan bagi mereka. Kalau itu bicara tentang makanan. Contoh, segala sesuatu yang dalam kulkas boleh kamu makan, kan itu. Tapi kalau ada di situ baygon jangan diminum. Gitu loh. Tentu makanan yang ada di kulkas kan yang bisa dimakan. Kalau ada sendok jangan dimakan. Tetap akal sehatnya ada di situ. Makanan yang disebut makanan lah yang boleh dimakan. Ada sendok di sana jangan dimakan. Ada botol obat jangan dimakan. Kan kadang-kadang orang tua bilang begitu. Semua yang di kulkas makan ya. Itu makanan kalian ya, boleh dimakan semua yang di kulkas. Tapi ada botol obat batuk di situ, jangan dimakan dong. Kan ada akal sehat, common sense kita. Yahudi common sense-nya, babi itu haram, anjing itu haram, nggak boleh dimakan, bukan makanan. Sedangkan daging ayam pun harus kosher. Kosher itu loh harus diperas sampai yang merahnya semua keluar. Nggak boleh mengandung darah sedikit pun. Jadi jangan kira kalau daging sapi disembelih boleh dimakan Yahudi, nggak boleh, harus kosher, harus diproses lagi supaya keluar semua darahnya, baru mereka boleh makan. Wah, itu mah ajaran Islam itu. Iya, itulah ajaran bagi mereka yang disebut makanan. Jadi halal itu bagi mereka, itu yang halal. Daging babi mau diapain pun tetap bukan makanan bagi mereka. Itu. Ya harus dilihat konteksnya, siapa yang bicara. Oke, baik Pak Kalingga, terima kasih. Pak Anton, sudah dipahami di sini. Besok nggak makan B2 lagi ya?
Jangan ini dari sekali. Kalau masalah itu, nggak bisa. Waduh, Ya itu hak bapak lah. Soalnya ada juga bosku dulu. Itu bosku orang Islam juga. Dia bilang janganlah kita ini masalah makanan tentang kalau masalah tantangan agama, masalah makan apa, janganlah sebelum kita tahu isi Alkitab, isi Al-Quran gimana larangannya. Itu ndak boleh. Ini itu belum terlalu Imam 11 kan udah tahu bang. dari Ya. tadi udah diulang-ulang gimana sih? Udah jelas larangannya itu haram. Haram itu bang. Dan di Alkitab itu sudah jelas bahwa pada mulanya makanan manusia adalah buah-buahan. Setelah jatuh ke dalam dosa baru mulai makan daging hewan. Jadi kalau disebut penebusan, redemption, redeem, to redeem. Artinya untuk membawa kembali kepada yang semula. Itu redeem. Ya maaf Pak Kalingga ya. Kalau Tapi ya, semula, ya, dengar bang, yang kalau jelasnya Pak semula Kalingga, adalah saya makanan tanya adalah buah-buahan, tadi, ke sana kita harus siapa yang kembali. sebenarnya duluan? Kita ini Protestan atau Advent? Ya, Alkitab yang duluan. karena masuk di daerah saya di sana itu Advent itu baru Di mana itu baru Advent? Di mana? Sulawesi Barat. Ah, jangan bilang itu. Bilang sejak zaman Belanda sudah masuk Advent tahun 1919. Belum. Mungkin di kampung apa Nah, yang baru? di Sulawesi Barat itu tahun 2015, tahun 2017 baru masuk di Sulawesi Barat. Advent itu masuk ke Indonesia tahun 1905 di Kota Padang. Itu di Kota Padang pertama itu. Dan orang Sulawesi banyak Advent. Ada universitasnya satu, Universitas Advent di Kelabat di Manado. Di Kelabat, Man Kelabat gitu. Besar itu universitasnya di sana. Di Bandung juga ada universitas itu di daerah apa itu? Cimahi ke sana itu. Anton, kalau Anton ini masih merayakan Natal ya, Anton? Iya Pak, iya. Waduh, itu kan tadi udah dijelasin Pak Kalingga, itu hari lahirnya Dewa Matahari. Aduh, gimana ya? Saya mau jelaskan lagi. Makanya aku mau itu, saya minta Pak Kalingga catat nomor saya, biar besok gimana saya hubungi bapak saya bicara lah. Soalnya saya juga nih orangnya pemabuk saya ini. Nggak bisa saya berhentikan Bapak mabuk. Itu harus niat Bapak sendiri itu. Bang, kena copyright. Soy, kena copyright nggak boleh nyanyi. Itu. Insaf. Ya, tahu, saya ngerti juga. Kalau belum insaf nggak bisa berhenti. Oke, kita maju sedikit pembahasannya ya, Iya, Bang Ade ya dan Pak Iya, Kalingga. Lah, Baik. Tadi kan Pak Anton sudah jelas lah ya. Pak Anton, silakan Anda nyaman dengan perbuatan Anda itu, Pak Kalingga nggak ikut campur, intinya gitu. Nah, sekarang begini Pak Kalingga, setelah kita diskusi sekian lama dan juga tadi juga ada pembahasan ya pada malam hari ini berkaitan dengan sosok Yesus. Nah, dalam iman Anda di sini dan sesuai dengan kitab yang Anda imani, kan jelas kalau pertama Yesus sebagai manusia utusan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana Anda memahami dan apa tujuannya seorang yang bernama Yesus itu
mati di kayu salib. Nah, ini di sini sudah teologi, Bang. Kalau sudah teologi kita nggak bisa bicara apa lagi. Ini sudah berbeda itu. Karena itu udah teologi itu. Nah iya, bolehlah kita sedikit bahas. Enggak, dasarnya kalau saya berteologi juga apanya akan kalah terus saya nanti. Karena teologi penebusan itu, the theology of redemption itu lemah itu dalam segi teksnya. Ya, Bagaimana? itu dia dong? makanya. Sekali lagi saya katakan, ya namanya dipakai banyak itu eisegesis, informasi dari luar dibawa ke dalam, dikira-kira, bukan eksegesis. Eksegesis itu apa namanya, apa yang terkandung di dalam teks itu diungkapkan, itu eksegesis. Bukan Nah, dari dalam ya, tapi dari luar dimasukkan ke dalam gitu. konsep penebusan ini kan agak lemah dia di bidang teks. Harus menghubungkan juga ke teks-teks Yahudi, Tanakh, atau termasuk Torah. Sementara di dalam penafsiran, pemaknaan, pengertian bangsa Yahudi, agama Yahudi, pengertian teks-teks yang kami pakai itu tidak seperti itu. Nah, itu Yahudi tidak pernah memahami konsep penebusan. Mesias yang mereka tunggu itu bukan untuk menebus, tetapi untuk membebaskan dari penjajahan. Menjadi raja yang maha besar di bumi. Itu Mesias mereka yang mereka tunggu. Itu. Jadi berbeda. Jadi kami sudah pakai kitab mereka, bikin tafsiran sendiri. Itu konsep penebusannya. Jadi saya nggak mau, karena itu sudah teologi. Saya nggak mau, akan kalah saya. Iya. Nah, sebenarnya kalau memang sudah tidak bisa untuk dibela atau dipertahankan hal seperti itu, ya apa untungnya dipertahankan? Toh ada tawaran solusi yang terbaik. Maksudnya gini, ketika kita membahas tentang kitab Perjanjian Lama, atau bahkan jangankan Perjanjian Lama, pengajaran Yesus yang memang merujuk juga kepada Perjanjian Lama, kan gitu. Konsep tentang masalah dosa, penghapusan dosa, pengampunan dosa itu kan sudah diajarkan. Ah, begitu juga di dalam Islam. Ketika ada orang berdosa, dia bergelimang dosa, bagaimana solusinya dalam hal menyelesaikan dosa itu sudah diajarkan. Nah, ada mungkin di sini Pak Kalingga terperangkap dalam satu konsep yang memang sudah terjadi di dalam Kristen, sementara untuk dipertahankan itu berat gitu, sulit. Sudah ada yang ringan solusinya di yang telah lalu maupun yang peristiwa yang akan datang. Maksudnya yang lalu itu di Perjanjian Lama, yang datang itu di pengajaran Islam. Tapi kenapa mempertahankan sesuatu yang rapuh? Ini mohon maaf ini. Begini, Bang. Ketika bicara tentang penebusan, sebenarnya bukan penebusan dosa itu, penebusan manusia itu, manusia yang ditebus dari apa, kutukan akibat dosa itu sebenarnya, tapi selalu disebut penebusan dosa. Di sini kadang-kadang, dan buktinya, Bang, buktinya ya bahwa tidak ada penebusan dosa, buktinya saya buktikan, orang Kristen masih tetap berdoa memohon ampun. Nah, itu dia. Tetap apa namanya, orang yang tidak bertobat, meninggalkan perbuatan dosanya, menyesalinya dan mohon ampun kepada Tuhan, itu tidak akan selamat. Dalam doktrin Kristen juga seperti itu. Jadi di mana penebusan dosanya? Tidak ada. Tidak ada. Dan setiap orang bertanggung jawab atas dosanya masing-masing. Nggak boleh saya bertanggung jawab atas dosa istri saya, dia bertanggung jawab dong untuk bertobat. Gitu. Kalau nggak tobat ya masuk neraka juga. Itu kan doktrin Kristen begitu juga. Berarti pertobatan tetap di Islam juga mengajarkan pertobatan, di Kristen juga masalah pertobatan. Lalu di mana penebusannya? Ya, jadi apa fungsinya kematian Yesus di kayu salib itu, apa tujuannya? Bukan untuk dosa, tetapi Bukan untuk dosa. makanya payah itu menjelaskan itu, karena konsep dosanya berbeda dengan di Islam. Konsep dosanya itu nanti kalau saya terangkan juga, kenapa emangnya Tuhan tidak bisa mengampuni pada waktu itu? Kan pasti begitu juga, karena saya juga dalam berdiskusi dengan teman-teman Kristen ketika
mereka berada di pihak pembela doktrin Kristen, saya berkata seperti itu. Emangnya nggak bisa diselesaikan pada waktu itu juga ketika Adam bersalah? Kenapa harus dipanjangin sampai ribuan tahun? Sampai banyak sekali nyawa yang harus jadi korban. Kok sekejam itu Tuhan? Nah, jadi begitu komentar saya. Itu. Dan saya tahu dari teman-teman muslim akan mungkin juga datangnya seperti itu komentarnya. Dan saya tidak akan bisa jawab. Iya. Tapi apalah daya, itu sudah jadi dalam imannya juga ya, konsep teologinya. Makanya Islam hadir itu memang menawarkan suatu mungkin kegangaman atau apa ya yang menjadi selama ini kebingungan dan sebagainya gitu. Solusi ya, ketika pertama kan begini, berkaitan dengan pribadi Yesus. Ada sebuah nasihat di dalam Al-Quran, contoh An-Nisa 171, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum. Wahai ahli kitab, orang-orang yang memegang teguh ajaran-ajarannya, janganlah engkau berlebihan terhadap agamamu. Janganlah engkau katakan kepada Al-Masih kecuali dengan yang benar. Itu nasihatnya, jangan berlebihan. Kedua, berkaitan dengan posisi di mana Yesus ini atau Nabi Isa ini akan dibunuh. Nah, Al-Quran mengabarkan wa makaru, mereka itu melakukan tipu daya, merencanakan sesuatu yang jahat, bagaimana caranya agar Nabi Isa atau Yesus ini dibunuh. Jadi mereka itu melakukan makar. Wa makarallah, dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Nah, jadi rencana jahat yang dilakukan penangkapan Yesus itu kan perbuatan makar mereka agar dia itu dibunuh dan disalib. Nah, ini solusi yang ditawarkan oleh Islam gitu loh. Maksudnya kebenaran yang disampaikan oleh Islam mengabarkan mereka itu melakukan makar, melakukan tipu daya, tipu muslihat, bagaimana caranya agar sosok Yesus ini harus dibunuh walaupun dia tidak bersalah. Kan gitu. Nah, makar itu terjadi awalnya ternyata kalau kita bacakan di kitab Anda sendiri pun dikatakan karena mulai banyak pengaruh Yesus sehingga mulailah di situ niat jahat, rencana jahat dilakukan oleh orang-orang, oleh imam-imam kepala Parisi dan sebagainya kan gitu. Itu kan tertulis di Yohanes 11. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepada Yesus, tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Parisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala orang-orang Parisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata kepada mereka apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu Yesus membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Nah, mulailah di situ melakukan makar kan, rencana jahat dibuat bagaimana penangkapan Yesus dikorbankan karena mereka kekhawatiran dari bangsa Roma yang merampas tempat ibadahnya kan gitu. Nah, jadi kan sebenarnya tidak ada kan yang namanya pengampunan dosa, penebusan dosa dan sebagainya. Justru penangkapan terhadap Yesus sebenarnya bahkan nubuatnya baru dilakukan oleh Imam Kayafas itu, imam besar itu. Orang ini harus dikorbankan gitu. Nah, makar ini, rencana jahat ini, makanya kan Yesus dituduh banyak tuduhan kepada mereka kan setelah rencana ini. Maka bagaimana caranya Yesus ditangkap? Akhirnya rencana banyak dituduhkan kepada Yesus. Yesus kerasukan Beelzebul ada. Yesus apa itu? Dituduh orang, bahkan dia sampai dituduh banyaklah tuduhan-tuduhan kepada Yesus. Itu bisa kita buka faktanya. Tidak ada yang namanya konsep berkaitan penebusan dosa. Nah, di sini Islam mengajarkan, mengenalkan, hey, mereka melakukan makar, tetapi Tuhan menyelamatkan, Tuhan membalas makar mereka, dan Tuhan sebaik-baiknya pembalasan makar mereka. Makanya dikatakan wa makotaluhu wa masolabuhu, mereka makar, mereka berusaha membunuh Nabi Isa. Nah, makanya kan Allah hukum mereka
dengan mereka mengatakan mereka membunuh Nabi Isa. Padahal sebenarnya mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya. Akan tetapi yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang digantikan dengan Nabi Isa. Itulah balasan Allah. Allah sebaik-baiknya membalas tipu daya mereka gitu. Diselamatkan. Kenapa? Ya karena dia orang yang terkemuka, dia orang baik, dia pengajar yang baik, diselamatkan oleh Tuhan. Begitu juga kan kata Yesus. Kan gitu. Tidak mungkin di dalam kitab Anda di Perjanjian Lama dikatakan, bahkan Yesus katakan, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Tidak mungkin Yesus itu dikehendaki oleh Bapaknya disalib. Nah gitu. Jadi Islam itu hadir memberikan solusi penawaran penyelamatan, makanya dikatakan barrofa Allah ilaih. Akan tetapi setelah Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke hadiratnya. Mereka itu akhirnya apa? Mengikuti prasangka-prasangka saja, itu tertulis di surah An-Nisa 157 sampai 158. Mereka hanya mengikuti prasangka saja. Mereka tidak yakin siapa sebenarnya yang dibunuh. Nah gitu. Karena apa? Karena sebelumnya Tuhan sudah katakan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya mereka. Dan mereka yang mengimani orang yang disalib adalah Yesus atau Nabi Isa, mereka sedang berada di dalam hukuman Tuhan karena dia sedang merasakan makar dari Tuhan. Ada penjelasan itu. Begitu, Pak. Ya, saya masuk lagi sedikit lagi ya. Itu terima kasih untuk penjelasan Abang itu tuh. Guru Gembul ya, tahu ya Guru Gembul ya. Itu ya sering banyak pitinya itu Guru Gembul, Muslim dia itu. Dan saya juga sudah belajar itu dari sejarah banyak. Yang botak itu ya. Bahwa Yesus itulah tokoh ahistoris, ya, dan peristiwa penyaliban itu juga adalah ahistoris. Ahistoris artinya tidak terdapat di dalam sejarah bangsa-bangsa pada abad itu, baik Roma, baik Yunani, baik Mesir. Inilah dulu bangsa yang dekat. Mereka tidak mencatat peristiwa itu. Jadi betul atau tidak terjadi peristiwa itu, sejarah tidak mendeteksi. Jadi bagaimana sekarang? Ya udah terima aja dengan iman, begitu aja pada akhirnya. Percaya, ya percaya. Kalau nggak percaya, masuk Islam, kan begitu aja. Pada akhirnya. Jadi itu. Sekarang begini, masuk kepada konsep penebusan. Yang dapat dikritisi dalam konsep penebusan adalah siapa menebus siapa kepada siapa. Nah itu juga akan menjadi tanda tanya, big question, tanda tanya besar itu, big question mark. Siapa menebus siapa kepada siapa, gitu. Lalu ketika Yesus melakukan penebusan itu, siapa yang terpuaskan? Ketika Yesus mati, siapa yang terpuaskan? Puas dia, udah senang gua, udah selesai deh utang lu, gitu. Siapa? Masa Tuhan senang anaknya? Kalau memang Yesus adalah anak Bapa, anak Tuhan, kenapa dia puas anaknya dibunuh? Ini kasih apa ini? Kasih abal-abal kalau begitu kan? Lalu kenapa kalau Bapa itu adalah Maha Pengasih, kenapa dia rela anaknya mati? Bapa yang bagaimana itu? Ini saya mengkritisi teks ini gimana ini? Gimana mengkritisi dogma Kristen? Sebaik-baiknya Bapa adalah yang rela mati demi anaknya tetap hidup. Ya, supaya teman-teman Kristen juga tahu di mana kelemahan doktrin Kristen ini. Katanya Bapa itu Maha Pengasih, anaknya Yesus Kristus. Lalu dia biarkan anaknya mati supaya dia senang, supaya dia puas. Nah, Bapa yang baik, dimanapun common sense, logika sehat, akal sehat manusia adalah Bapa rela mati supaya anaknya tetap hidup dan bahagia. Ini kok Bapa mau malah mengirim anaknya supaya mati, supaya dia senang? Nah, ini teologinya juga akan bertentangan dengan kasih. Nah, gitu. Jadi banyak hal yang sangat rapuh di dalam teologi tentang penebusan itu. Selain itu juga orang akan berkata, saya juga akan berkata, Judas itu sangat harus kita sebagai orang Kristen harus bersyukur dan berterima kasih kepada Judas. Karena dialah pelaksana terjadinya penebusan itu, salah satu pelaksana. Kepada iblis juga kita harus berterima kasih jadinya.
Karena iblis ya merancang di belakang semua layar supaya terjadi penyaliban. Kan begitu kan? Iya, produsernya, Produsernya di balik layar, tokoh di balik layar, iblis bersama Judas. aktornya Kalau tanpa Yudas. mereka tidak terjadi penyaliban. Berarti kita harus puji iblis dong. Terima kasih iblis, kamu sudah laksana apa? Menjalankan skenario sehingga ada penebusan. Jadi semuanya nanti akan tidak ada lagi masalah lagi nanti. Makanya konsep penebusan itu Bang, rapuh. Banyak sekali celah yang bisa diserang, yang bisa dipertanyakan di dalamnya, tidak sempurna. Ya udahlah, begitulah keadaan doktrin kami Bang, mau bagaimana lagi? Ini disapa dulu. Maaf Pak Kalingga ya. SCP sama Bang Joni Muslim apa Kristen? Oh iya, silakan. Istri. Bang Joni, SCP Muslim apa Kristen? Saya dari Islam Bang, cuma pengen nanya itu, alhamdulillah udah dibahas soal penebusan dosa itu barusan. Gak kedengaran saya Muslim apa Kristen? Dari Muslim. Oh, Muslim. Ini SCP nggak ada suara ya. Lanjut Kang Alip. Nanti saya naikin yang Kristen aja ya. Baik. Ya itu makanya Pak Kalingga, di tengah kebingungan atau di masa gelap tempo hari, bahkan kan ketika Al-Quran mengatakan bahwa mereka itu tidak ada, mereka itu hanya mengikuti prasangka saja. Akhirnya apa, dibuatlah sebuah narasi atau karangan bagaimana caranya membenarkan peristiwa ini. Karena ini versi Al-Quran loh ya Pak ya, versi Al-Quran gitu. Mereka hanya mengikuti prasangka saja. Mereka mengikuti prasangka dan tidak ada ilmu sebenarnya ketika menarasikan tentang bagaimana sosok ini disalib. Nah, narasi seperti itu, prasangka seperti itu, mereka sedang menikmati hukuman dari Tuhan, gitu loh. Nah, sampai datang pengabaran yang sesungguhnya, gitu. Makanya diluruskanlah, dia itu tidak dibunuh, dia tidak disalib. Tuhan itu maha pengampun, maha bijaksana. Maha bijaksana dalam menentukan kebijakan. Nah, sekarang bagaimana kebijaksanaan Tuhan kan gitu. Bahkan Yesus katakan, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Ternyata Tuhan itu, kata Yesus, kepada Yesus itu untuk dikasihi, bukan untuk dibunuh. Itu kan tertulis di Yohanes 8:42. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti Bapa atau Elohim, Yesus yang dimaksud Tuhannya itu, Yesus itu untuk dikasihi bukan untuk dibunuh, sebagaimana keinginan Bapa juga kan gitu. Nah, sebagaimana juga dipaparkan, justru ketika pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah ini, kata di dalam Amsal 6:16-17 itu dikatakan adalah tindakan yang sangat keji bagi Tuhan. Tindakan kekejian bagi Tuhan. Maka tidak ada pembelaan, pembenaran bahwa Yesus itu mati di salib, apalagi untuk menebus dosa. Kecuali sebuah konsep yang dirancang, di mana rancangan itu adalah orang itu sedang merasakan bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan. Mengikuti sebuah prasangka yang tidak bisa dibenarkan, bahkan secara histori dalam kitabnya Perjanjian Lama yang disambung oleh Yesus ke Perjanjian Baru. Nah kan gitu ya. Bahkan sebenarnya ketika kita lihat pun, orang yang disalib itu sudah menunjukkan pribadi itu seperti bukan Yesus gitu. Al-Quran itu mengkonfirmasi penyaliban itu ada gitu loh. Penyaliban itu ada. Tetapi ingat kata Al-Quran, yang disalib itu bukan Nabi Isa, yang dibunuh itu juga bukan Nabi Isa. Sosok ini yang diselamatkan, tetapi orang yang digantikanlah orang yang disalib. Bahkan kitab Anda mencatat ada 3 orang yang disalib di situ. Nah, sehingga dibuatlah narasi. Misal contoh begini, ketika dikatakan di dalam kitab Anda bahwa Yesus katakan, apa itu? Tuhan yang menyertai aku tidak pernah meninggalkan aku. Kan gitu kata Yesus. Ini menunjukkan bahwa kata Al-Quran, penyaliban itu ada, tetapi bukan pribadi Yesus yang disalibkan gitu. Nah, Yesus katakan di dalam kitab Anda, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku seorang diri. Nah, itu artinya apa? Memang Tuhan selalu menyertai Yesus. Tetapi ketika dalam proses penyaliban, apa dia katakan?
Tuhanku, Ketika dalam Tuhanku, proses penyaliban, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini menunjukkan bahwa beda sosoknya gitu. Tapi ya Pak Kalingga wajib mengimani apapun itu adalah Yesus, ya repot di situ. Kecuali memang siap membuka diri kebenaran tentang Al-Qur'an bahwa oh ternyata benar di dalam Al-Qur'an Nabi Isa yang mau disalib itu ternyata diselamatkan dan sangat memuliakannya gitu. Nah, itu kan kita berproses. Oh, ini mah si Edi Badung. Nggak bisa langsung jump into conclusion kan, perjalanannya masih panjang. Itu. Tapi kan saya sudah sampaikan tadi. Sebentar. Feedback Kang Satria di mute. Oke, lanjut. Pandangan-pandangan saya tentang kelemahan-kelemahan doktrin itu sudah saya sampaikan juga kan. Dan itulah kalau kita berpikir tentang itu semua memang begitu. Bagaimana itu bisa terjadi seperti itu? Kalau juga Kristen selalu menghubungkan bahwa penyaliban itu adalah simbol digambarkan di dalam simbol-simbol di dalam bait suci orang Israel di Perjanjian Lama, yaitu ketika seseorang melakukan dosa berat, dia akan membawa anak domba kepada imam untuk disembelih, kemudian darahnya akan dibawa ke dalam bait suci mereka untuk dipercikkan di dalam. Itu lambang pengampunan dosa bagi mereka. Nah, jadi katanya Yesus yang disalib itu adalah wujud asli dari simbol itu, simbol yang di Perjanjian Lama yang dilakukan itu. Nah, ternyata di dalam prakteknya dan kisahnya penyaliban itu tidak seperti simbol itu. Di simbol itu orang sadar akan perbuatan dosanya, lalu dia bawa anak domba kepada imam untuk disembelih. Di dalam peristiwa penyaliban, bukan orang-orang yang sadar akan dosanya yang membawa Yesus ke salib. Nah, kan jomplang. Seharusnya orang yang sadar akan dosanya dong. Ayo kita bawa Yesus supaya kita serahkan ini supaya disalibkan. Begitu dong. Bukan, ini malah orang-orang yang benci Yesus, salibkan dia. Dalam kisah itu kan seperti itu. Berbeda kenyataan dengan simbol. Nah, itu juga akan menjadi pembelajaran juga bagi banyak orang Kristen. Makanya saya sampaikan tadi ada banyak hal di dalam teologi tentang penebusan itu yang sebenarnya tidak tepat. Banyak celah untuk dikritik. Begitu aja, Bang. Ya, sampai kapan ini masih begini, kita tunggu aja. Itu. Iya. Baik, ya itu saya sih berharapnya tuh begini ya, ketika memang sesuatu konsep itu yang sudah tidak masuk di logika akal sehat, bahkan narasi-narasi yang dipaparkan di dalam kitab Anda sendiri, di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan pernyataan Yesus. Nah, ketika ayat Al-Quran sudah mengabarkan tentang bagaimana justru dia itu yang diselamatkan, di dalam Al-Quran ayat 159 itu dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari para ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Maksudnya apa konteks di sini? Yang membenarkan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Karena yang ditawarkan oleh Al-Quran itu kan meluruskan informasi kesimpang siuran yang telah lalu, yang tidak masuk konsepnya dalam akal sehat. Maka ketika Al-Quran mengabarkan, oh ternyata logis apa yang ditawarkan Al-Quran, dan tidak sedikit makanya Al-Quran mengabarkan ada dari kalangan ahli kitab yang mempelajari kitab terdahulu, mereka beriman kepada Allah dan dia menerima konsep penjelasan yang dalam Al-Quran bagaimana posisi dengan Nabi Isa. Ya, semoga sih, saya berharap saja Pak Kalingga termasuk salah satu di antaranya. Karena Amin, kita ya Rabbal alamin. sama-sama menggunakan akal sehat. Amin ya Tuhan. Oke, terima kasih Bang semuanya. Kalau soal hidayah kapan tibanya, biarlah Yang Maha Kuasa yang mengatur ya. Kita serahkan semuanya, namun kita belajar. Saya juga tetap belajar. Iya. Mari kita saling mendoakan, saling mendukung ya. Tapi sedikit Pak, sedikit. Betul kalimat seperti itu. Tapi kalau sepenuhnya nanti malah kayak Bapak yang ngatur Tuhan. Janganlah. Enggak, karena begini. Kita berserah. Betul. Saya bilang itu betul. Tetapi ketika sebuah konsep seperti itu yang melibatkan kepada sosok pribadi atau kepada kita manusia, Tuhan itu mengabarkan begini.
Allah itu tidak akan merubah keadaan seseorang sebelum dia merubahnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gitu. Jadi Anda betul serahkan hidayah itu kepada Sang Pencipta, kepada Allah, betul, itu tidak salah. Tetapi karena konteksnya kita hidup sebagai manusia, Tuhan menyerahkan, ayo keputusanmu tentukan untuk menjemput hidayahku. Nah, gitu. Begitulah kurang lebih bahasanya. Ya, saya paham, Pak. Siap. Hidayah itu perlu dijemputkan, itu maksudnya. Ya. Kami hanya menyampaikan loh Pak ya. Kami hanya menyampaikan, bukan sedang memaksakan, bukan. Ya janganlah, nggak mungkin saya dipaksa. Bagaimana saya bisa dipaksa? Nggak bisa itu. Oke lah. Oke, karena sudah jam 1 malam lebih, saya mohon pamit undur diri. Salam sejahtera teman-teman semua. Sampai jumpa di lain waktu ya. Siap, sama-sama Pak Kalingga. Salam. Ya. Siap. Terima kasih. Sehat selalu. Apa tadi Kang Satria? Mana di Badai? Ngarang. Ini yang nunjuk-nunjuk ini arus hayat ini di Badai? Iya. Aduh. Udah dari yang akal sehat, ini akal sahid. Aduh. Kok sekarang kayak Tomingse? Gitu ya. Tolong dong mingkem sedikit. Ya, izin sapa dulu juga Pak Lemah. Aduh. Shalom, siap bang. Siap. Ya, dari Kristen ya? Ya bang. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan dulu? Tidak ada bang. Tidak ada. Atau mau langsung proses? Langsung proses. Proses apa ini bang? Waduh. Sadat, serahkan datanya dulu tapi. Proses interogasi maksudnya. Oh, itu. Ya, silakan Bang Andi. Ini ada kawan lamo ini. Kalau Edi Bade mah ya sudah dulu lah. Iya, betul. Dia lebih pendeta dari pendeta, lebih nabi dari nabi. Ya, apa yang mau dibahas? Lemah aja dulu tuh Ustaz. Tahu lah dia udah kasih si lemah itu. Lemah sawat kali apa lemah apa dia? Lemah bang. Bang Lemah. Bang Lemah. Siap. Gimana bang? Bang masih menyembah manusia bang? Gimana bang? Apakah masih menyembah manusia atau berhenti? Apa bagaimana? Siapa yang menyembah manusia bang? Gak ada yang menyembah manusia bang. Lah Yesus itu manusia kok. Nah, gimana? Duh, menyembahkan kepada Allah bang, jangan kepada manusianya bang. Oh berarti Yesus Anda nggak sembah. Kalau menurut Anda Yesus itu Tuhan apa utusan Tuhan? Dia datang sebagai hamba bang. Saya nggak kan pertanyaannya bukan datang dari mana. Dia utusan Tuhan apa dia Tuhan? Orang Yahudi aja bingung bang nanyain itu ke Yesus bang. Terus Yesus jawab apa? Gimana bang? Yesus jawab apa kalau ditanya? Abang, jangan sampai saya ulang-ulang. Ini saya pegang kunci dongkrak nih. Yesus itu datang dari atas, bukan dari dunia ini. Sedangkan manusia itu dari dunia ini, bang. Loh, Yesus itu datang dari mana emang? Nah, itu yang jadi pertanyaan, bang. Orang Yahudi selama masa Yesus di dunia. Yesus itu keluar dari rahim Maria loh.
Bentar, aku cariin ayatnya, Bang. Gak perlu pakai ayat kali kalau begini. Lama-lama saya kasih hipnoterapi juga nih. Ustaz Alif, Monitor. terusin dulu Ustaz. Aku siapkan dulu nih. Ini oke, siap. Ya, Bang Edi ini mantau aja lah. Ya, mantau aja udah. Saya dukung Anda. Saya dukung. Iya. Kan di dalam kitab Anda Lukas 1, Matius 1 di situ dikabarkan kata malaikat, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang dikandung oleh Bunda Maria ini benar-benar dilahirkan atau tidak dilahirkan, Pak Lemah? Dilahirkan. Ya sudah, kalau dilahirkan memang Yesus dilahirkan dari seorang perawan namanya Bunda Maria. Yesus keluar dari rahim Bunda Maria, gitu. Berkaitan yang bukan dari dunia ini, itu berkaitan dengan pengajarannya atau ajarannya. Ajarannya bukan ajaran manusia, tetapi ajaran Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan aku datang bukan dari dunia ini, itu maksudnya ajaran Yesus itu bukan dari ajaran manusia, tetapi dari Sang Pencipta, dari Elohim, dari Tuhan, dari Bapa. Ketika orang-orang sudah meyakini kalau ajaran Yesus itu dijalankan, dia terima, dia ikuti, maka orang tersebut juga dari Tuhan, bukan dari dunia. Begitu memahaminya, Pak Lemah. Halo, Bang. Bang, Iya, halo. coba buka Yohanes 8 ayat berapa ini? Lah itu Yohanes Dari 8 tadi. 19. 8:19 sampai ke 23. Puncaknya itu itulah. di 24 sampai 24 lah. Ya itulah tadi yang saya bahas. Kau baca di sana. Kita baca ya, saya baca ya. Silahkan. Kalau saya tadi udah ngejelasin duluan. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, Yesus, kamu mengenal Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat pemberhendaraan waktu ia mengajar dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba, belum masa penyaliban kan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi, dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosa. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku alias Yesus, bukan dari dunia ini. Karena tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, ego eimi ini bang, akulah aku, seperti di perjanjian lama, kamu akan mati dalam dosamu. Udah itu. Oke, baik, saya kunci aja kata Yesus. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Berkaitan dengan berasal dari Tuhan itu maksudnya orang yang mendengarkan firman Tuhan. Udah, di Yohanes 8 dikunci di 47. Makanya tadi saya sampaikan. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan, itu maksudnya orang itulah yang berasal dari Tuhan.
Makanya di dalam 1 Yohanes 4 dari 1 sampai 6 di 4-nya itu dikatakan kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Jadi kenapa demikian? Kenapa dikatakan berasal dari Tuhan? Karena dia mengikuti pengajaran sumbernya dari Tuhan, bukan dari ajaran manusia. Mulai paham? Dasarnya dari mana itu? Aduh, Pemahaman kamu dari mana, Bang? Coba saya mau lihat. Lah, itu tadi saya baca. Yohanes 8:47 dikatakan, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi yang maksud berasal dari Tuhan itu, atau dari atas itu, atau dari surga itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Yesus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan, maka Yesus dikatakan berasal dari Tuhan. Apa maksudnya? Pemaparan Yesus, pengajaran Yesus itu berasal dari Tuhan. Karena barang siapa berasal dari Tuhan, ia mendengarkan firman Tuhan. Yang tidak mendengarkannya, dia tidak berasal dari Tuhan. Nah, di dalam 1 Yohanes 4, ketika diuji tentang pengajaran, apakah pengajaran itu dari Tuhan atau disebut roh Tuhan, atau roh Allah, atau pengajaran dari antikris, atau dari si penyesat. Di situ dikatakan ketika dia menjalankan mengikuti pengajaran dari Tuhan, apa di nomor 4-nya? Kamu berasal dari Allah. Jadi orang yang mendengarkan pengajaran dari Tuhan, itu orang berasal dari Tuhan. Maksudnya dia menjalankan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kalau Anda katakan Yesus berasal dari Tuhan secara harfiah, buktinya tadi di Lukas 1 maupun di Matius 1, di situ dikatakan kalau Yesus itu berasal dari rahim Maria. Karena sebelumnya tidak ada Yesus itu, lalu ada Yesus di dalam rahim Maria, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sesungguhnya engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, dan seorang anak laki-laki di situ. Dan hendak engkau menamai dia Yesus. Itulah Yesus asalnya dari rahim, tapi pengajarannya dari Tuhan. Ya dari Tuhan memang yang tiada batas. Ajarannya yang dipahami. Begitu. Mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mampu mendengarkan firman Tuhan, Bang? Iya, Kristen nggak ada yang mampu kan? Makanya ditolak semua perkataan Yesus. Enggak, kita bicara secara inilah, rasional lah. Lah iya. Nah, ini contoh, Nabi Muhammad saja bisa mendengarkan firman Tuhan secara langsung apa melalui Jibril? Duh, kok malah jadi ke sana? Tuhan itu menjelaskan bagaimana cara berkomunikasi dengan makhluknya. Di dalam kitab Anda pun dikatakan Tuhan berkomunikasi dengan ciptaannya bisa melalui mimpi. Nah, dalam Al-Quran dikatakan surah 42 ayat 52 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wa makana li basyarin ayyukalimahullah illa wahyan au miwaro'il hijab au yursilar rasul. Tidaklah Tuhan berkomunikasi dengan manusia kecuali dengan beberapa perantara, beberapa cara. Melalui pemberian wahyu, diberikan pemahaman, bisa melalui mimpi, bisa melalui apapun itu. Ada beberapa kaidahnya mimpi, wahyu, atau melalui dibalik tabir. Contoh diberi pemahaman kepada Nabi Musa ketika menerima wahyu, atau mengutus utusannya yaitu malaikat. Malaikat ini menyampaikan firman Tuhan kepada hambanya. Nah, salah satunya adalah, maksudnya hamba Tuhan ya, salah satunya adalah Yesus. Makanya Yesus katakan, jikalau engkau menolak perkataanku, engkau menolak firmanku, dan firman yang kau dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Yohanes 4:24. Itu Yesus katakan. Jadi firman yang diucapkan oleh Yesus itu bukan dari Yesus, tetapi dari Tuhan yang mengutus Yesus. Silakan, kasih ngeles terbaiknya, jawab.
Coba baca Yohanes 5:37. Yohanes 5:37. Apalagi yang mau kau bahas di sana? Bapa yang mengutus aku, Terus, dia yang bersaksi tentang aku. terus Rupanya tidak pernah kau lihat. kamu tidak pernah mendengar suaranya. Lah iya, terus? Terus kenapa kok Yesus bisa mendengar suara Bapa? Berarti bohong. Loh, loh. Lah, itu Nabi Musa bisa mendengar firman Tuhan nggak? Ayo. Loh, Siapa yang datang kepada Nabi Musa itu Allah atau bukan? lah kok malah? Lah, dalam konsep ini, ketika Nabi Musa menerima wahyu, menurut Anda dia menerima wahyu dari siapa? Loh, Loh, yang dilihat Musa itu dalam rupa apa? loh, tadi Anda katakan tidak ada yang bisa mendengar firman Tuhan. Gimana sih? Apalagi melihat rupanya kan? Lah udah, iya betul. Lah terus kenapa kok lari ke Musa? Itu aja kan? Di Islam aja Allah kan tidak bisa dilihat, apalagi Nggak apa-apa. Waktu Yesus dibaptis izin ya Ustaz. Ada suara dari surga, itu suara siapa? Wih, Angel dia kena. udah kena lo ya. gimana? Bentar, ya. Saya kasih datanya ya. Matius Baca 3. Matius 3 nomor 13 sampai 17. Coba baca. Malah Nomor Yohanes dengar. Coba. Yesus dibaptis Yohanes. Coba baca. Ada Yesus di Sungai Yordan. Ada Roh Kudus seperti merpati di awan-awan. Ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Itu suara siapa itu? Bro. Satu. Oi. Itu suara siapa yang dari surga itu? Satu. Itu suara geluduk kali itu. Kampret. Suara keruduk. Coba kau baca Bibelmu itu lu. Matius 3, 13. Coba baca dulu, aku mau dengerin. Bukan di 13 tapi sampai 17 itu. Iya, 13 sampai 17. Bacalah. Nah, kenapa? Suara Bapak bisa didengar tidak? Tidak bisa harusnya. Nah, terus ini penulis kok mendengar suara Bapak? Ini kan fantasinya penulis, Bang. Oh, penulis berfantasi. Iya. Fantasinya nggak bener dong. Ya, tidak tahu lah. Saya baca ya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bentar, dikiranya terus? Dufan kali. Gimana itu? Harusnya ini tidak ada. Soalnya Bapak itu tidak bisa didengar suaranya. Berarti Matius bohong. Ini mati siapa? Ini mati siapa? Ya mana aku kenal. Kamu yang kenal lah. Alah, kok tadi kamu bilang Matius bohong? Ada di Bible saya baca. Itu kan kitabmu, bukan kitab saya. Bukan, aku kan nggak punya kitab. Ini kitab bikinan orang kan, yang membuatnya kan. Emang kamu agamanya apa? Ya nggak tahu. Waduh. Ternyata tadi Ustaz Ali ngobrol sama orang gila. Nggak beragama tadi lawan dari ngobrol. Aduh. Cok. Gimana ini? Kamu ini gimana sih lama? Giliran ditunjukin ngaku bukan kitab. Kitabnya sendiri. Ini malam dapat banyak orang aneh nih. Makanya Injil ini kan emang sudah diubah-ubah, Bang. Iya, makanya kamu ini agamanya apa sih? Tidak orisinil lagi kan.
Ini kok nggak tahu namanya. Om Elinton katanya Bible-mu diubah-ubah tidak orisinil. Om Elinton. Suaranya ini yang 5 ini saya tahu ini. Siapa? Sekarang di mana? Di atas bumi, di bawah langit. Langsung aja Pak Anton, suka nanyain alamat mulu dari tadi perasaan. Langsung aja di sisi. Sensus apa? Ini soalnya nggak asin bagi saya ini. Tapi yang anehnya kok agamanya nggak tahu ya. Nggak tahu, kalau cari aman mendingan dia nggak tahu gitu. Ketika dia cari dalil, motif dia kata Yohanes, kan tadi udah bilang dia dari Kristen, cuman giliran waduh itu fantasi, mendingan nggak tahu gitu loh. Jadi Bung on off, bukan hanya Tuhan yang on off, dia juga on off, kadang oten kadang enggak gitu. Kacau kau ini lemah, makanya namamu lemah, bener lah kayak gitu udah. Di saya kan memang sesuai kan, sesuai ini. Lah, menurut Islam, kitab Injil yang sekarang udah pikir apa enggak? Enggak, lu sebutin dulu agamanya apa lu? Bebas saya sebutin dulu, kalau nggak jelas saya turunin. Nggak, kemarin juga diskusi dia. Orang kemarin aku Kristen kok, hari ini kok nggak ngaku lagi sih? Anton Om Elinton. Gimana? Waduh, tadinya ngaku Kristen, kok nggak tahu lagi masalah agamanya. Ditanya masalah ayat-ayat. Lah coba kamu yang mengaku Kristen, coba ini jelasin ke yang Islam. Bapak itu kan tidak bisa didengar suaranya. Kenapa kok ini bisa ada suara terdengar dari langit, dari surga? Coba jelasin. Kenapa lemparkan lagi ke saya? Biar pusing bareng-bareng. Enter lah besok kalau udah hilang mabuk saya ya. Soalnya aku udah mabuk ini. Oh, kok Kristen suka mabuk sih? Emang gak haram itu minuman? Ya, makanya itu dari tadi minuman haram bang, jangan minum bang, gak bagus buat badan bang. Itu Yesus nyuruh minum ya? Iya. Iya katanya Bang Andi. Parah ini. Memang di Bible datanya ada sih disuruh minum minuman keras. Saya bacakan ya. Anton. Iya. Amsal 31 nomor 6. Amsal 31 nomor 6. Berikanlah minuman keras itu kepada Anton yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Jadi artinya kalau kamu lagi susah hati, kamu boleh minum supaya kamu enjoy gitu loh. Benar itu perintah. Amsal berapa tadi? 31 nomor 6. Nomor 6? Iya, 31 nomor 6. Coba baca, ada nggak Bible di situ? Ada. Coba buka. Amsal 31 ayat 6 ya? Iya. Bisa nambah 3 botol Bang Andi dia. Kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Nah. Tapi kalau saya nggak susah hati sebenarnya. Iya. Nggak susah hati. Bagaimana ya? Makanya kalau ini yang lema tadi melemparkan saya pertanyaannya, besok aja. Nah, Anton, itu bini lu kan tadi di pinggir, ikut minum nggak? Iya. Ikut minum nggak bini lu? Enggak lah. Wah, masa sih kan di pinggir lu?
Bini udah tidur. Mana bisa, bini saya mau ikut minum. Dia nggak segama juga dengan saya kok. Cuma dia ikut sama saya. Kamu minum jenis apa sih? Anggur. Oh, yang biasa kau pakai kalau perjamuan kudus ya? Ya. Tapi bukan anggur. Itu Fanta. Untuk Sama perjamuan dengan kudus. Yesus itu pernah minum anggur asam juga. Hah? Yesus pernah minum anggur asam. Nggak tahu dia Yesus pernah minum anggur asam. Gak pernah baca ya? Nggak pernah. Di Yohanes 19:30 coba baca. Masih bisa baca Bible ya? Yohanes 19:30 coba baca. Yohanes. Ya, Yohanes 19 nomor 30. Yohanes 19 ayat 30. Oh, masih Lukas. Aduh. Ya, ke Lukas, Yohanes dulu buka. Ya. Yohanes 19 nomor 30. Mana ini? Udah mabuk ini. Buka lagi tuh. Susah banget sih ketemunya. Lagi repot lagi ya diskusi sama orang mabuk. Makanya ini tuh Pak. Biarin aja. Siapa tahu sembuh. Habis Yohanes 19:30 nanti aku minta istrimu baca Amsal 7 ya, 18-19. Istriku udah tidur. Banguninlah dia, suruh baca Amsal. Dia nanti dia ngamuk. Yohanes 19 ayat berapa? 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu. Oh, ini ya. Tuh. Langsung mati kan? Iya. Asam. Iya, mematikan itu. Racun. Iya. Haram ini sebenarnya ini. Udah baca belum? Udah. Jadi nggak boleh minum anggur asam. Satu lagi nanti besok kau kasih istrimu suruh baca. Coba buka Amsal 7. Amsal 7 coba. Sabar ya. Amsal 7. Amsal 7 nomor 18 sampai 19. Amsal 7 18 sampai 19. Marilah kita memaskan berai hingga pagi hari dan sama-sama menikmati asma. Aduh. Kenapa aduh? Ini pas kalau mabuk ini. Ini pas kalau mabuk. Pas ya? Iya. Waduh, parah. Makanya yang lemah tadi aku protes itu. Protes dulu dia. Dia ngaku bilang Kristen tapi dia nggak tahu jelaskan. Oleh Mang, kemana kamu? Lemah dipanggil. Lah. Gimana bang? Yang dikasih pertanyaan tadi jawab. Kan udah dijawab bang. Itu
Fantasi sang penulis. Mana? Kamu bilang tadi, Bing, kita Suara Bapak agama itu bilang tidak tahu. bisa didengar suaranya dan rupanya. Terus tadi kamu ditanya nah, agamanya apa sebenarnya? Kamu bilang nggak tahu. Wah, gimana itu? Agama itu bebas, Bang. Ini kan Pancasila, Bang. Bebas beragama, Enggak lah. Bang. Agama itu seumur hidup loh. Tidur aja, Bang, kalau udah ngantuk, Bang. Aku nggak ngantuk, biar sampai pagi. Soalnya aku mabuk juga. Tapi kalau disuruh cari ayat-ayat Alkitab, saya cari. Masih bisa aku dapat. Kamu masih makan babi, Bang? Masih Enak, Bang. enak. Haram gak, Bang? Kalau menurut saya itu ya gimana ya? Coba besoklah aku carikannya. Yang penting berdoa dulu dia itu jadi halal katanya. Dari tadi aku ngomong. Aduh. Gimana kau lemah coba? Ini gimana ini? Kalian ini beragama kok berkeyakinan kayak jadi main-mainan ini? Bukan, Bang. Padahal, Bang, nggak ada ajarannya, Bang, makan babi itu, Bang. Haram, sampai kiamat pun haram itu babi itu. Nah, itu betul. Pak Anton, haram makan babi itu. Iya, betul diharamkan itu. Kita nih, saya nih Ada Kristen. perintahnya, Bang, di Alkitab, Bang. Baca ulang, Bang, Alkitabnya, Bang. Apanya? Boleh, Mang. Apanya? Alkitabnya dibaca ulang, Bang. Enggak, gini aja, kembali kepada poinnya tadi. Ini hal yang prinsipnya yang dikatakan oleh Bang Lemah dan dia minta bantuan sama kau Pak Anton. Bahwa penulis kitab itu dia sedang berfantasi. Ketika dia mengatakan mendengar suara Tuhan dari langit. Nah, menurutmu itu gimana? Siapa yang dengar suara Tuhan dari langit? Lah itu Matius 3:17 di situ kan terdengar suara dari langit gitu. Nah, itu adalah fantasi penulis gitu loh. Matius 3. Sebenarnya suara Tuhan. Iya, 16:17. Nah, bagaimana menurut Anda betul juga kah kalau itu kitab Anda itu ditulis hasil sebuah fantasi seseorang ketika mengarang? Halo Bang Alif, yang Matius 3 kah? Iya Pak Anton. Matius 3 ayat 16 kah? 16:17 itu endingnya di situ. Sesudah dibaptis Yesus keluar dari air dan pada waktu ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Aduh, gimana ya? Gimana? Aku pinginnya kalian berantem, bukan sepakat itu fantasi. Gimana sih? Gimana? Apa benar fantasi juga? Kalau mau berantem itu gimana ya? Bukan, maksudnya mempertahankan dalil gitu loh. Gimana? Apa mau sepakat sama Lemah? Itu fantasi juga benar? Enggak. Aku fantasi enggak. Penulis? Enggak. Berarti suara Tuhan itu terdengar dari langit. Suara, aduh, gimana ya? Enggak bisa jelaskan aku, soalnya aku mabuk. Lah, mabuk terus jadi alasan.
Jadi suara Tuhan itu terdengar dari langit oleh Yohanes. Kalau dari langit itu nggak bisa, mana bisa kita dengar. Lah itu tadi kan kau baca ayatnya. Itu kan ada perantaranya, Bang. Kok itu malah justru nggak ada perantara, langit aja terbelah kok. Nah, kalau mau tanya besok aja ya. Besok aja. Kalau pas maboknya lebih parah gitu, biar bisa jawab. Enggak. Besoknya ya undang aja saya. Oke. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Jadi ingat iklan sampo, wush gitu. Dari aku Bakman. Keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Tuhan seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, menurut Pak Lemah, ini sebenarnya fantasi sang penulis. Itu. Ya udah, sejauh ini Lemah yang menang. Ini fantasi karena tidak ada yang bisa menyanggah. Oke, sejauh ini ya. Besok nggak tahu ceritanya seperti apa. Anda menang atau kalah, atau nanti ada yang dari Kristen lain yang menyanggah pernyataanmu. Yuk, silakan kalahkan Lemah. Siapa yang bisa mengalahkan? Bantah tuh kalau itu fantasi. Karena Pak Anton tidak bisa membantah. Bukan aku nggak bisa bantah. Aku Anton ini Kristen apa Pak Anton? Dia. Dinomnya apa ini Pak Anton ini? Dia dinom Sulawesi tadi bilang. Iya, saya Sulawesi. Oh, yang dinom Sulawesi tadi ya? Dinom Sulawesi. Iya. Oh ya, lanjut masuk dinom Sulawesi, Bang. Kok suruh lanjut aku? Aduh, ini gimana lah ketemu Anton kok pada kayak gini. Anton, kamu ditator ya, Anton? Gimana, Bang? Kamu ditator? Enggak, jauh. Tator Sulawesi Selatan, saya Sulawesi Barat. Oh, Mamuju? Ya. Oh, iya, keluargamu dari Tator juga. Mama, apa itu namanya? Pasangkayu? Iya, dari Pasangkayu, Tator, Mamasa. Iya. Iya. Apa margamu? Pasonga? Iya. Pasanga? Kalau Lemah ini marganya Rantepau dia. Rantepau? Iya. Berarti dari Sulawesi juga kan? Kamu ini minum-minum terus begitu, kamu dapat duit dari mana? Siapa, Bang? Kamu? Iya, tahu lah namanya orang peminum, Bang. Daripada kau beli-beli gitu, mending beli beras. Iya, mana bisa kita minum terus kalau nggak makan? Pasti kita makan dulu baru minum. Kalau minum terus tanpa makan pasti kita udah mati. Kalau mau lebih cepat itu minum minyak rem. Ini ada minyak rem juga aku simpan kok. Cobain, coba. Nggak mau aku coba-coba. Terus ya teman-temannya pindah ke sini dulu ini. Dia nggak waras dia ini. Sini mana? Ntar ya. Oh ini dia nih. Sekarang gini. Kita naik pesawat tempur. Itu apa lagi? Kita naik pesawat tempur. Semakin tinggi itu dada kita serasa sesak. Apalagi kalau kita udah melewati atmosfer, itu seakan-akan kita mau pingsan, nggak bisa napas. Iya benar.
Terus bang? Itu maksudnya. Oh. Jadi dalam pernyataan Ustadz Gigi tadi, waktu zaman Nabi Muhammad abad ke-7, siapa sih yang mampu membuktikan hal seperti itu? Bahkan pesawat pun belum ada. Itu loh abangku saya. Oh iya ya bang ya. Ya, jadi di ketinggian itu semakin tinggi lapisan udara tipis sehingga orang akan sulit bernapas. Benar. Dia akan merasa tercekik seperti dadanya terhimpit. Kalau nggak gitu gini aja deh. Hilang. Bener. DJ ikut saya nih, ikut saya naik pesawatnya tuh F-16 naik. Biar nanti ngerasain tuh gimana setaknya, harus pakai oksigen. Siap. Aman. Main ke Jogja, jumpain. Siap salah dah. Sejam doang. Sejam doang. Jadi gitu, Bang. 5 menit dong. Jadi gini loh Bang Biji, waalaikumsalam. Semakin apa ya? Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Oh Bang Andi, assalamualaikum. Sini ada yang orang sakit nggak? Waalaikumsalam udah bang. mau sembuh. Udah mau sembuh. Oh ya udah terusin. Halo Bang Endi. Halo. Pagi Bang Endi. Pagi Bang Biji. Jangan lupa tap-tapnya teman Bang Endi. Aduh kangen aku Bang Endi. Jadi itu loh. Asensi Tuhan itu tidak terlihat yang Bang Biji. Jadi itu semakin Bang Biji kelamaan nyari satu ayat kontradiksi dengan ayat yang lain itu nggak cukup 2 hari. Nah, apakah selama pencarian Bang Biji ini nyawanya masih nempel di badan? Nah, itu yang perlu direnungin dulu Bang Biji. Boleh masuk lagi nggak? Siap bang. Boleh masuk lagi ya? Bentar Deng ya. Iya Pak, mau masuk botol ya nggak muat. Nggak masuk udah. Masuk diskusi Deng. Oh iya. Siap Deng. Gini Bang DJ. Udahlah, jangan terlalu panjang kita menjelaskan. Kita tahu ya, namanya Alkitab, apapun itu harusnya menjadi manual book untuk manusia. Bener nggak? Bang Biji? Bang Biji nyautnya lemot. Iya bang, lanjut bang. Langsung saut gitu loh. Alkitab itu jadi manual booknya untuk manusia kan? Untuk kehidupan di bumi ini kan? Secara umum ilmu itu dibagi 3, kalau nggak salah ya. Pertama sosial, kemudian ilmu alam, kemudian ilmu budaya. Nah nih, saya tanya nih, Alkitab mana nih yang bisa memberi solusi atau memberitahukan tentang ilmu tersebut? Ini ilmu itu bisa dirumusi manusia kan gitu ya. Ilmu udah dirumusi manusia, masa Tuhan tidak tahu merumuskan kayak gitu? Maksudnya kayak gitu. Cobalah tanya satu pertanyaan yang berkenaan dengan alam, sosial, budaya. Satu aja. Bang Biji, Anda kasih tahu. Ada api di dalam laut. 2 laut yang tidak terhubung, di tengah-tengahnya ada sungai. Oke bang. Suruh nanya, oke bang. Bang Samudranya cepat kali berhentinya. Orang dikasih pertanyaan malah nyalain orang. Tanya sosial lah, apa yang perlu ditanyain? Kalau ada Hablum minan nas, urusan sama manusia. Ada nggak? RT rukun tetangga Bang Biji. Astagfirullahaladzim. Ya bang. Ada nggak? Coba satu pertanyaan tentang sosial gitu. Apakah Al-Quran bisa jawab atau enggak? Coba. RT. Walah loadingnya kecepatan. Loadingnya lama Bang Biji. Astagfirullahaladzim. Saya lagi fokus dengerin ini bang. Iya. Saya nyuruh Bang Biji. Gitu loh. Yang dalam kehidupan sosial kitab ya. Itu kehidupan sosial ya bang. Ya tanya pakai tentang hidup, tentang hal-hal sosial. Gini aja, salah apa yang dia Bang Biji yang nggak ada dalam solusinya di
didapatkan. Itu insya Allah ada dalam Al-Quran. Itu aja. Ya kemarin kan waktu sama Bang Endi juga pernah sama Bang Inspirasi saya di room 2 hari yang lalu ya Bang. Kemarin Saya ada masalah sosial yang sampai sekarang mengantuin saya kesalahan besar saya Bang gitu Bang. Coba ceritain. Yang semalam itu tuh. Bang Endi juga sama Bang Inspirasi tahu. Mengenai hubungannya dengan istri, dengan keluarga itu. Iya, saya kan istri kan Islam itu Bang, istri. Kan kemarin udah dikasih penjelasan. Iya, jadi masih kayak Islam. Jadi Bang Jim ini sepertinya membawakan sang istri dan anak-anaknya nanti kepada sesuatu dalam Islam itu yang tidak diridhoi gitu. Karena sebenarnya tidak dalam hukum. Iya, kesalahan saya yang terbesar itu sampai sekarang mengantuin saya Bang itu Bang. Itu yang kalau sosial yang Abang tanya. Solusinya semalam kan udah diberikan itu. Iya sama Haji Bang Ustadz Anapi ya. Udah saya save semua. Kejawab gitu, Bang. Kejawab itu kan solusi yang sulit sebenarnya kan. Tapi itu logis gitu. Kenapa? Karena nanti secara silsilah hukum negara saja anak abang itu diragukan. Iya Bang betul. Udah saya konsultasi. Nah ya saya udah kemarin juga ada ngobrol-ngobrol sama orang rumah. Masih di dunia kan gitu. Nanti ketika abang meninggal dunia, contoh kemarin juga dengan keluarga abang juga, keluarga bingung kan, itu udah ada masalahnya. Iya betul Bang, betul Bang. Dengan cara abang menentukan sikap, ya, abang membuat kebingungan itu hilang, itu baru kehidupan yang sebenarnya. Itulah betul Bang. Menjalani. Udah ada solusinya kemarin juga. Ada 2 masalah, dua-duanya ini berkaitan. Ini betul Bang. Itu ada solusi dalam Islam gitu. Ya, itu baru tentang silsilah hukum ya, belum lagi mengenai nanti waris. Bang BJ, semua permasalahan sosial diri sendiri, budaya, agama di Islam lengkap. Kalau Bang BJ nunggu, nyukup nggak nyawanya sampai seminggu Bang BJ? Itulah yang pertanyaan sulit Bang. Cuma nunggu apa lagi Bang? Jangan seminggu Kang Samudra. Ini sudah 2024. Yesus itu 30 tahun. Anggaplah kita 24 hilangin. Udah 2000 tahun masih gelap. Itu aja lah. Iya. Nunggu 2000 tahun Bang BJ mau nunggu apa gitu loh pertanyaan saya. Iya, itulah Bang. Menunggu ini benar masih berat Bang Samudra, betul, sumpah Bang. Karena hal duniawi benar kuat kali hal dunia nih Bang. Mengenai pengajaran yang akan dibawakan oleh roh kebenaran kan udah saya kasih clue-nya tuh. Mana dia pengajaran itu? Siapa yang mengajarkan? Bang. Apa ilmunya? Udah saya save tuh Bang. Kan gitu kan. Sekarang ini Bang, bisa mendapatkannya dari ajaran Islam bahwasannya memang itu banyak tata aturan hukum, tata kehidupan yang semuanya itu memang ada aturan dari Sang Maha Pencipta dan itu semua solusi. Gitu ya. Semua itu memang solusi gitu. Supaya tidak terjadi kebingungan. Itulah namanya agama. Kan Bang Biji tadi itu sudah benar. Tuhan Maha Adil enggak Bang Biji? Benar Bang. Makanya saya sempatkan ada waktu. Gini ya, makanya saya sempatkan waktu masuk ke room ini supaya biar ini Bang saya gitu, biar dapat edukasi terus gitu. Ini Bang Biji, aku kasih saran satu soal ya. Coba ya. Dalam Islam, ini pertanyaan buat pendeta ya. Ini pertanyaan buat pendeta. Kalau pendeta nggak bisa jawab, kita bisa gugat bukan pendetanya. Tuhannya bisa digugat bahwa Tuhan tidak bisa adil. Ya, karena Tuhan harusnya maha adil. Pertama, kalau ada orang istri menikah dengan pria psikopat, kemudian istrinya awal mulanya tidak tahu karena suaminya itu awalnya baik, kemudian di tengah jalan setelah menikah, suami psikopat ini mukulin istrinya sampai babak belur, dan dibunuh, tapi sudah dihancurin tuh si istri. Dianiaya si istrinya. Kira-kira ada nggak keadilan dalam agama Bang? Itu aja, satu aja. Ada. Waduh, itu belum tahu saya Bang.
keadilan. Oh iya bang, bisa aja. Bisa enggak? Keadilan yang bagaimana yang bisa dilontarkan gitu ya bang? Oke, ketika Bang Biji jangan di mute ya. Kita lanjut ya. Jangan Ya, di Bang. mute. Kalau Oke, Bang. Bang Biji jadi wanita, Bang Biji pengen seperti apa dengan suami tersebut? Kalau suaminya nggak bisa sembuh dah. Pasti butuh keadilan bang. Apa keadilannya? Bisa kan? Ya bisa. Kalau pisahnya ini berat bang, karena ada anaknya yang berat ini. Kalau abang sudah ini nyawa di ujung tanduk, nggak dibunuh, tapi setiap dianiaya itu nyawa di ujung Dianiaya. Manu, berani abang itu terus bersama dia. Ini yang berat bang, karena ya Abang berat juga wanita sih memang. nih. Abang nggak pengen senang dengan kehidupan abang gitu. Ya pasti pengen bahagia lah bang, pasti. Kalau ada orang yang lebih baik pergi ke abang, mau minang abang, mau ndak kira-kira? Baik nih orang, mau menjalankan semuanya, mau nerima anak-anaknya, mau ndak sama orang itu? Wanita nih. Kalau itu pasti akal nih. Pasti mau. Ada nggak? Karena sudah tersiksa ya kan. Boleh nggak solusi itu dilakuin dalam agama bang? Nah ini yang cerai ini aku belum tahu persis ini bang. Nah masalah berarti kan harus cerai juga ya bang ya. Harus cerai. Ada nggak ajaran Iya, cerai harus dalam cerai. agama bang? Ya ini yang belum pernah kutanya sama pendeta nih bang. Tanyakan, karena ini adalah kasus yang lumrah dan mungkin umum di kalangan masyarakat. Iya umum ini bang, umum nih. Tanyakan di mana keadilan Tuhan tentang hal pernikahan yang seperti itu ya. Iya. Kalau ndak ada betul. masa Tuhan ndak adil kayak gitu. Itu satu. Iya betul juga. Sebelum DJ tanya sama pendetanya, saya mau tanya, kira-kira nyawanya cukup nggak sampai Bang Biji bertanya? Susah lah bang dipastikan. Jadi sekarang ini kan sudah diberikan sebenarnya jawaban-jawaban, sudah ada solusinya. Ya kan? Yang abang rasa kalau memang itu sudah sesuai, kenapa nggak memilih solusi gitu? Itu yang. Ya bang, inilah makanya harus ada solusi ini bang. Ya makanya bang, itu dicatat bang ya, masalah perceraian. Iya. Kalau saya sama orang rumah memang tidak ada keributan, cuman itu aja lah bang. Kesalahan saya itulah. Nah ini kesalahan saya aja itu. Maksudnya saya gini bang, saya kan mau mencarikan abang tentang Tuhan yang benar kan gitu. Tuhan yang benar pasti adil, Tuhan yang benar pasti kasih solusi. Kalau nggak ada solusi, konsekuensinya Tuhan yang nggak adil. Kalau konsekuensi kalau ada Tuhan nggak adil berarti dia bukan Tuhan. Sepakat? Sebenarnya gini, Rahlan, Bang Jimmy ini udah paham bahwasan Yesus itu bukan Tuhan satu, dia adalah utusan Tuhan, sangat memberi petunjuk. Dan kalau membaca Bible pun memang dinyatakan di sana Yesus ini menurut mengenal sesatnya Tuhan itu. Paham Bang Bejo, maksud saya gini, tadi kan kita sepakat nih, Alkitab dari semua agama itu adalah representasi dari Tuhan, ajaran Tuhan, manual book untuk manusia, kan gitu. Kalau dalam manual booknya nggak dikasih tahu, gimana kita bisa menciptakan keadilan kayak gitu? Apalagi di situ ada larangan, kan tidak boleh ada apa namanya perceraian dalam kekristenan. Masa Tuhan nggak bolehin orang kayak gitu? Iya, apalagi gini Bang Jangji, apalagi ini saya kan Batak nih Bang, Karo. Kalau kita Batak Karo ini Bang, ini untuk bercerai proses